Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional dalam Gereja Katolik. Saudara dan saudari, bulan September biasanya Gereja Katolik Indonesia memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Pimpinan gereja menganjurkan agar umat Katolik menjadi lebih akrab dengan Kitab Suci melalui berbagai cara. Sehingga dengan demikian umat semakin tangguh dan mendalam imannya dalam menghadapi kerumitan dan kesulitan hidup dewasa ini. Saudara dan saudari, mari kita lihat sedikit sejarah tentang penetapan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Minggu Kitab Suci Nasional dan bulan Kitab Suci Nasional atau yang disingkat dengan BKSN merupakan cara gereja Indonesia untuk mengekspresikan secara nyata semangat dari dokumen konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum dari Konsili Vatikan II untuk memperkenalkan dan menghidupkan kitab suci di kalangan umat beriman Katolik. Ada dua langkah yang dilakukan saudara dan saudari. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia. Langkah kedua adalah mengajak umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Bagaimana caranya? Barangkali ini menjadi pertanyaan kita. Caranya adalah dengan menyediakan satu hari Minggu yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kitab suci yang disebut dengan Minggu Kitab Suci Nasional. Minggu Kitab Suci Nasional pertama kali diadakan pada tahun 1975 untuk menyambut peluncuran Alkitab lengkap ekumenis berbahasa Indonesia. Lembaga Biblika Indonesia atau LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan ekaristi syukur dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional. Selanjutnya saudara-saudari, pada tahun 1976, Hari Minggu Kitab Suci Nasional diadakan tepatnya pada tanggal 24 atau 25 Juli. Kemudian dalam sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau yang disingkat dengan MAWI pada waktu itu, pada tahun 1977, para uskup menetapkan hari Minggu Kitab Suci Nasional diadakan setiap minggu pertama pada bulan September. Pertanyaan kita, mengapa bulan September dipilih? Saudara-saudari, karena gereja Indonesia ingin sekaligus mengenang Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Santo yang kita peringati setiap tanggal 30 September ini terkenal dengan kata-katanya. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Inilah kata-kata dari Santo Hieronymus. Dengan meneladani sosok Santo Hieronymus ini, diharapkan kita semakin bersemangat untuk membaca kitab suci, karena di dalamnya kita bisa semakin akrab dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudara dan saudari, seiring berjalannya waktu, Minggu Kitab Suci Nasional ini mampu meningkatkan minat umat terhadap kitab suci. Umat jadi semakin tertarik untuk mendalami kitab suci,
Sampai-sampai rasanya 1 minggu itu tidak cukup lagi waktunya. Akhirnya saudara-saudari, kegiatan pendalaman kitab suci yang awalnya hanya diadakan selama 1 minggu tersebut diperpanjang hingga 1 bulan, yaitu sepanjang bulan September. Jadi, Minggu Kitab Suci Nasional adalah cikal bakal dari bulan Kitab Suci Nasional yang sampai saat ini masih kita lakukan. Saudara dan saudari, bulan Kitab Suci Nasional diadakan untuk memperkenalkan dan mendekatkan umat dengan sabda Allah melalui kitab suci. Kitab suci bukan cuma buku bacaan wajib buat para romo, para suster, para frater, ataupun orang-orang suci saja. Kitab suci juga merupakan bacaan wajib bagi kita untuk merawat jiwa kita dan agar kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Ada 2 tujuan yang sangat penting di sini saudara-saudari yang perlu atau sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan kitab suci melalui sabda Allah. Kitab suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilakan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman mereka. Kedua, untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup. Umat perlu didorong untuk memilikinya. Paling sedikit setiap keluarga memiliki 1 kitab suci di rumahnya. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman dan kepercayaan masing-masing. Demikianlah ulasan saudara-saudari tentang mengapa bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional dalam Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.